Shalom saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam JL Channel bersama saya Yusman Legawa. Saudaraku, hari ini saya bersama seorang sahabat saya, dia hamba Tuhan, ya, Pastor Yosua Yongki Wiranegara. Cuman posisi kami berbeda, ya. Saya hari ini, jam ini pukul 10 malam waktu Indonesia. Dan saudara saya ada di New York, Amerika, ya, pukul sama 10 pagi, ya. Dan biarlah hari ini kita akan sedikit dialog yang khusus, ya, yang saya percaya ini akan menjadi berkat banyak orang, ya. Nah, sebelumnya sekelumit saya akan mengenang kembali seorang sahabat saya ini. Kita kumpul waktu itu di Indonesia kira-kira tahun 2002, ya. Kebetulan kita dalam satu wadah di dalam bisnis life insurance, ya. Kemudian berjalannya waktu lagi di tahun 2007 kita ada di sebuah company AIG, ya. Nah, setelah 2007 itulah sahabat saya ini berangkat ke Amerika, ya. Dan sahabat saya ini kalau dihitung sampai hari ini sudah 14 tahun di New York. Beliau ini adalah seorang gembala, pemimpin umat, ya, sebuah gereja. Dan saya merasakan selama kita bergaul, Pastor Yongki ini bagi saya, dia adalah guru saya, dia lebih senior, ya. Memang kalau di dalam dunia bisnis life insurance saya lebih senior, tetapi di dalam soal pelayanan rohani, saya banyak belajar. Oleh sebab itulah, pada kesempatan yang baik ini, saya memberikan suatu tema malam ini, itu berjudul bahaya laten perselingkuhan. Nah, kenapa saya pakai judul ini? Sebab kita akan belajar kepada sosok orang yang benar-benar mengalami peristiwa-peristiwa itu. Ya, jadi sangat baik kita belajar segala pengalamannya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu dan bagaimana menyikapinya sampai lepas dari peristiwa yang tidak baik itu. Nah, saudaraku, banyak hal-hal yang saya pelajari dari sahabat saya ini. Ada nilai-nilai yang saya tangkap selama kita kumpul, saudara. Apa yang saya dapatkan, Pastor Yosua Yongki ini bagi saya itu sosok orang yang punya perilaku yang sangat bisa menempatkan diri, ya. Dan Pastor Yongki ini orang yang punya ketegasan, ya. Dia adalah sosok yang juga punya perhatian yang baik kepada rekan. Dan ini yang saya tangkap nilai-nilai baiknya, ya. Nilai-nilai yang tidak baik saya tidak tangkap, tapi saya mempelajarinya, ya. Semua harus kita ambil sesuatu yang baik untuk membangun kita masing-masing. Nah, saudara, sebelum kita masuk di dalam dialog ini, saya ajak kita berdoa bersama supaya kiranya semuanya berjalan baik, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh bertatap muka, berdialog dengan seorang sahabat saya, Pastor Yosua Yongki. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tempat yang jauh, tapi biarlah secara hati kami dekat sekali. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan Engkau memberkatinya, supaya saluran yang ada tidak terganggu, dan kami boleh terus menyelesaikan dialog yang kami percaya ini akan membawa berkat buat setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, kita siap menerima kesempatan indah ini. Haleluya. Amin.
Amin, Saudara, amin. sebelum kita masuk dialog, saya akan bacakan 1-2 ayat ya. Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ya. Lalu 1 Korintus 6 ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, yang kita mau dialog malam hari ini bicara tentang bahaya laten perselingkuhan. Perselingkuhan juga adalah bagian daripada bentuk perzinahan. Ya. Oleh sebab itu, biarlah saya akan memulai beberapa pertanyaan penting buat sobat saya, ya, Pastor Yosua Yongki. Pastor Yosua, perselingkuhan itu sebetulnya makhluk apa sih? Ya. Lalu sekalian saya ingin tanya ini, mengapa persoalan ini itu terjadi di mana-mana, kapan saja, dan kepada siapa saja. Bahkan ini juga terjadi di beberapa hamba-hamba Tuhan. Nah, ini penting ya. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana Pastor Yongki akan memberikan penjelasan sesuai juga dengan pengalamannya. Silakan Pastor Yongki. Terima kasih Pak Yusman, juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini di channel sahabat saya, Bapak Pendeta Yusman Legawa ya. Beliau ini luar biasa, kami cukup dekat dan memang saya banyak terberkati dalam pergaulan dengan Pak Yusman ya, semangatnya dan kemudian di dalam pergaulan sangat menyenangkan. Nah, terima kasih Pak Yusman, dan untuk menjawab persoalan ini, Bapak Ibu sekalian semuanya, jadi yang namanya dosa itu adalah seperti kata Alkitab di Amsal, yang namanya dosa itu enak, yang namanya dosa itu nikmat. Kalau dosa itu tidak enak, maka tentu orang tidak akan melakukannya, apapun nama jenis dosanya. Nah, perzinahan atau perselingkuhan, ya lebih berat perselingkuhan daripada perzinahan, itu memang adalah dosa yang kelihatan dan menonjol pada hari-hari ini. Tentu banyak yang namanya dosa ya, dan upah dosa itu apa saja namanya, itu akan mengalami yang namanya maut. Maut itu apa? Maut di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak, kalau kita tidak mau bertobat dari yang namanya dosa. Nah, perselingkuhan itu adalah dosa perzinahan yang sangat mengikat ya, karena itu bersatunya selain tubuh juga jiwa dan roh ini mengikat jadi satu, sehingga orang yang masuk di dalamnya itu benar-benar seperti masuk satu jerat dan susah untuk keluar daripada dosa perselingkuhan. Nah, saya adalah hamba Tuhan yang sudah melayani, saya adalah hamba Tuhan yang pernah menjadi gembala sidang sebelumnya, dan kemudian saya jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Jadi saya bukan jemaat biasa, tapi saya adalah gembala sidang yang jatuh di dalam dosa perzinahan atau perselingkuhan. Sebetulnya saya tidak membanggakan dosa yang pernah saya buat ini. Apa yang sudah saya perbuat itu adalah hal yang menjijikkan dan memalukan. Tetapi ini mau dibongkar oleh sahabat saya, Bapak Yusman Swardana ini, agar supaya apa yang pernah saya kerjakan, kesalahan-kesalahan atau dosa yang memalukan ini tidak terjadi atau tidak menimpa atau tidak diulangi oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dosa perzinahan itu diawali tentu dengan hal-hal yang kecil. Tidak ada orang yang kemudian tiba-tiba
jatuh di dalam dosa perselingkuhan ya. Dosa perselingkuhan itu dimulai dari mulai seringnya sharing-sharing ya kan, sharing-sharing. Setelah sharing-sharing itu kemudian sering-sering, tentu itu dilakukan oleh lawan jenisnya ya. Dan kemudian karena sering-sering sharing-sharing itu, maka terjadilah yang namanya serong-serong. Dulu saya mendapatkan pengajaran bahwa kalau kita pria melayani, maka pria itu harus melayani pria dan wanita harus melayani wanita. Tetapi kalau dalam keadaan emergensi, maka pria boleh melayani wanita, tetapi di ruangan yang terbuka, ya. Kalau bisa juga ada didampingi oleh wanita yang lain. Ternyata apa yang saya dapat itu di pelajaran terdahulu itu sama sekali tidak benar dan tidak alkitabiah. Alkitab mengatakan begini, kalau ada wanita yang punya masalah, dia harus pulang ke rumah, tanya kepada suaminya kalau dia sudah bersuami. Kalau di rumah nggak ada suaminya, tanyalah kepada wanita yang lebih dewasa rohaninya. Bukan tanya kepada pria yang lebih dewasa rohaninya. Dalam hal ini, saya telah melanggar kebenaran firman Tuhan, ya. Sehingga saya dalam pelayanan sebagai seorang gembala, meskipun saya sudah beristri dan punya 2 orang anak, saya tidak melibatkan istri saya untuk melayani, ya, khususnya dalam konseling ketika ada wanita atau ibu-ibu yang sedang bermasalah. Dan itulah awal titik kejatuhan saya. Nah, Alkitab berkata bahwa kita ini harus berdoa dan berjaga-jaga agar supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saya sudah berdoa, tetapi bagian untuk berjaga-jaga itu tidak saya kerjakan. Yang dimaksud berjaga-jaga tadi semestinya pria itu harus melayani pria dan wanita harus melayani wanita. Ya, pada waktu itu ya Pastor Yongki itu di usia berapa ya pada waktu mulai terlibat, oh ada rasa, ada hati gitu ya. Yeah. Itu di usia berapa, Pak? Itu saya mengenal Tuhan tahun ke-16. Tahun ke-16 berarti saya jatuh di dalam dosa percinan itu umur berapa ya? Ya sekitar mungkin 40 tahun ya. Umur 40 ya. 40 tahun ya. Iya. Iya. Saya ingat itu kan terjadi beberapa periode ya. Iya. Mungkin 4 tahun ya, Pak. Iya, 4 tahun, Pak. Iya, 4 tahun ya. Kalau saya boleh tahu ya, perselingkuhan itu kan jarang sekali, hanya 1 tahun, itu jarang sekali ya. Biasanya panjang memang, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Sebetulnya yang apa ya penyebab dosa satu itu mengikat sekali gitu. Ya, kan kuat dosa satu ini. Ya, jadi mengapa begitu kuat? Ya karena itu merupakan persatuan bukan hanya lagi secara tubuh tapi secara jiwa dan roh itu yang sudah menjadi satu. Jadi orang yang terjerat di dalamnya sukar sekali untuk keluar dari dosa itu. Ya, memang dibutuhkan kemauan yang kuat Pak Yus untuk kita benar-benar bisa keluar dari dosa yang satu ini. Nah, pengalaman Pak Yongki selama periode perselingkuhan itu sebetulnya ada ketenangan nggak ya di dalam sini? Ya. Atau ada sesuatu yang memburu terus gitu? Iya. Jadi waktu awal saya jatuh itu, saya
benar-benar shock ya. Mengapa kok saya sampai bisa jatuh ke dalam dosa ini ya? Karena saya ini kan gembala sidang, saya hamba Tuhan, saya pengkhotbah, saya penuh dengan Roh Kudus dan berbahasa roh ya. Jadi hari itu waktu pertama kali jatuh, saya itu menangis dan mengurung diri seharian ya, tanpa ada keluarga yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi hati saya benar-benar bergoncang dan saya memutuskan hari yang sama itu untuk saya bertobat ya. Jadi saya sungguh-sungguh menyesal dengan apa yang terjadi. Tetapi kemudian ada tuduhan-tuduhan yang begitu kuat di dalam hati saya. Kamu adalah hamba Tuhan yang brengsek, ya. Kamu sudah tidak layak lagi, kamu tidak pantas lagi, kamu tidak punya masa depan lagi. Hidupmu hancur, pelayananmu hancur, keluargamu hancur. Itu yang begitu kuat menuduh hati saya, sehingga seperti ditulis di dalam 1 Yohanes, saya nggak punya keberanian lagi untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, jadi kalau pertanyaan Pak Yus, apakah ada damai sejahtera? Bagi saya tidak ada yang namanya damai sejahtera. Tapi ingat tadi, yang namanya dosa itu nikmat, tapi kenikmatannya cuma sesaat. Seperti orang minum obat, itu sugar coating ya. Obat yang pahit itu dibungkus dengan gula-gula atau manisan, sehingga waktu ada di mulut itu rasanya manis, setelah itu adalah pahit. Ya, ya. Dengan pemikiran sadar Pak Yongki di periode perselingkuhan itu, sebetulnya kalau diteliti ya, itu menurut Pak Yongki itu ada bahaya-bahaya apa yang mengancam ya bagi kehidupan. Di luar kita memang, itu memang bentuk dosa itu ya, memang jelas dosa. Tapi ada artinya dalam perjalanan hidup itu kira-kira bahaya apa aja ya yang mengancam kalau perselingkuhan itu terus berjalan gitu. Iya, jadi kalau perselingkuhan itu dilakukan terus dan kita tidak mau bertobat, maka kita akan mengalami yang namanya penderitaan akibat kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi apa yang digambarkan oleh firman Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Saya tidak tahu kepada orang lain akan mengalami seperti itu, tetapi kepada beberapa orang yang kemudian setelah saya pulih, saya melayani keluarga-keluarga yang ada di dalam perselingkuhan, kurang lebihnya yang dialami adalah sama. Jadi yang pertama itu tidak ada yang namanya damai sejahtera. Ya, jadi ada damai sejahtera, tapi damai sejahteranya itu palsu dan sesaat saja, ya. Dan kemudian itu akan membawa kita itu melorot, ya, melorot kualitas hidupnya akan menjadi merosot, dan itu akan nanti mengganggu kesehatan. Karena Alkitab bilang kan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sedangkan kegembiraan karena perselingkuhan itu kan cuma sesaat. Ya, setelah itu akan membusukkan tulang. Jadi saya ngalami itu. Yang namanya kemudian mulai melorot, kesehatan itu mulai melorot, Pak Yusman. Jadi waktu saya berselingkuh itu, saya itu cuma bisa tidur maksimal sehari itu sekitar 5 jam. Itu maksimal sepanjang hari itu. Dan kemudian saya kan punya sakit bawaan yaitu darah tinggi ya. Jadi ditemuin obat, darah tingginya nggak bisa turun. Tapi semakin naik, pakai obat tradisional dan lain sebagainya, nggak bisa turun. Mengapa darah tinggi saya begitu tinggi? Karena saya depresi, hidup di dalam perselingkuhan. Secara ekonomi masih baik-baik saja, tetapi secara manusia batiniah saya sangat tersiksa ketika saya hidup di dalam dosa perselingkuhan. Ya.
memang sesuatu yang disembunyikan terus tentu juga tidak akan membawa damai ya. Kalaupun itu dilanjut, kan beberapa orang bicara itu. Kalau orang hidup dalam perselingkuhan terus dilanjutkan terus, itu kan daftar kehancuran itu menunggu katanya ya. Iya betul. Daftar kehancuran itu akan terus menunggu. Apakah dari sisi finansial Pak Yongki sempat mengalami perubahan-perubahan itu yang paling tahu kan diri sendiri ya. Secara ekonomi gimana gitu. Jadi waktu saya awal-awal perselingkuhan saya ini diberkati luar biasa Pak Yusman. Jadi keadaan saya waktu berselingkuh itu semakin baik, secara ekonomi semakin jaya ya. Mengapa hal itu terjadi? Karena ternyata pada waktu saya berselingkuhan itu waktu musim saya sedang menuai apa yang saya tabur di masa-masa sebelum selingkuh. Jadi menuainya pas saya dalam perselingkuhan, sehingga orang-orang jadi heran ini. Ya kan, termasuk istri saya, keluarga, teman-teman dekat, mereka bilang gini, kok kayaknya Tuhan nggak ada ya? Ini orang yang hidup dalam dosa kok malah makin kok masih enak gitu ya? Ya bukan masih enak, tapi kok makin enak hidupnya. Ya kan, bisa kesana kemari, hidup berfoya-foya. Padahal itu sedang menuai apa yang ditabur di masa-masa lalu. Seorang anak Tuhan kan taburan saya pasti baik. Ya kan, sehingga saya menuai yang baik. Tetapi ketika saya hidup dalam perselingkuhan, apa yang saya tabur meskipun baik, tapi semuanya sampah, semuanya busuk, sehingga yang dituai apa? Yang dituai adalah ya sampah itu, yang dituai adalah kebusukan, dan itu menyebabkan secara ekonomi juga melorot. Ya, melorot dan kemudian hancur, dan hutangnya kemudian timbul di mana-mana ya, dan juga selain utangnya banyak, tubuhnya sakit ya, namanya jadi jelek ya di lingkungan teman-teman itu. Meskipun teman-teman itu tidak menyatakan secara terang-terangan ya bahwa kita ini dipandang rendah ketika kita hidup dalam perselingkuhan, dan itu tidak disadari. Ketika orang berselingkuh, nanti sadarnya setelah bertobat, ternyata teman-teman itu ya, semua orang ya, teman-teman kita itu memandang kita begitu rendahnya. Maka itu buat Bapak Ibu, kalau ada yang selingkuh ya, jangan kita kemudian merasa gagah. Enggak, semua orang memandang kita rendah. Ya. Pak Yongki, selama itu perselingkuhan berjalan ya, Pak Yongki kan kadang-kadang masih pulang ke rumah gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Artinya gini loh, pada waktu pulang ke rumah ketemu keluarga, itu yang terjadi atas hati dan perilaku kita itu apa? Bagaimana sikap kita mungkin terhadap istri gitu ya, atau mungkin kepada anak-anak? Seperti apa Pak selama perselingkuhan itu jalan? Iya, jadi saya ini kan seorang suami, seorang ayah yang sebetulnya cinta akan keluarga. Ya, sebelum saya jatuh dalam dosa perselingkuhan itu, salah satu pesan yang saya sampaikan kepada jemaat adalah pentingnya memiliki keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat. Sebab sorga itu bisa dinikmati ketika kita di atas muka bumi ini. Di mana? Yaitu ketika memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun. Itu nilai-nilai yang selalu saya terapkan ya. Tetapi ketika kemudian saya gagal dalam keluarga, saya jatuh di dalam dosa itu, dalam hati yang paling kecil ada kerinduan untuk mengalami pemulihan, untuk kembali kepada istri dan anak-anak. Jadi dalam perselingkuhan saya selama 4 tahun, Pak Yusman, saya ini
jatuh bangun ya dengan wanita yang sama. Kalau tidak salah ingat, mungkin putus nyambung itu sekitar 2 atau 3 kali ya dengan wanita yang sama. Jadi saya pulang ke rumah karena saya itu ada kerinduan yang kuat untuk melihat darah daging saya, anak-anak saya. Saya berpikir begini waktu dalam perselingkuhan, aduh kok bodoh banget ya, bodoh sekali, anak-anak yang manis, anak-anak di rumah kok ditinggal, sementara kok hidup. Kemudian saya kan selingkuh sama istri orang nih, ya, istrinya orang nih yang sudah punya anak-anak. Kenapa saya kok sekarang hidupnya seperti ini gitu ya kan, dengan anak-anaknya orang lain bukan anak sendiri ya. Jadi saya menyadari hal itu adalah satu kesalahan, sehingga kemudian saya pulang ke rumah. Dan yang luar biasa ini adalah istri saya yang seperti Pak Yusman sudah kenal, bahkan Pak Yusman yang mengeluarkan julukan atau statement adalah wanita yang berhati emas ya. Ibu Yongki, istri saya ini adalah seorang yang berhati emas. Maka istri saya di rumah itu kan dia shock pertama kali waktu saya tinggalkan. Selama 6 bulan dia itu hampir gila. Ya, dia nggak ngerti apa yang harus dikerjakan. Istri saya itu hilang semangat hidup, nggak punya tujuan, sehingga istri saya itu membawa koper besar, ya, ditarik ke jalan raya, ya, tanpa dia tahu mau pergi kemana. Dia bingung, dia jalan kaki bawa koper ini. Bahkan sampai satu kali ya dia sampai sempat mau ditabrak oleh mobil. Mobilnya teriak-teriak dan dia bilang gini, Ci, kalau kamu mau mati jangan di jalan ini, nanti saya yang jadi yang bisa ditahan oleh polisi. Sampai ada kejadian seperti itu ya. Nah, kemudian setelah istri saya mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, maka setelah itu istri saya punya semangat begini, saya harus rebut kembali istri saya harus rebut kembali suami saya harus membuat keluarga saya menjadi kuat dan pulih, bukan dengan cara-cara manusia, tapi dengan cara-cara Tuhan. Ya, istri saya ini ditawarin untuk panggil polisi, ditawarin untuk dipanggilkan pengacara atau lawyer, bahkan ada yang nawari mau diberi paranormal, orang-orang sakti, ya, dukun-dukun, untuk supaya keluarganya pulih. Tapi istri saya bilang begini, oh tidak, saya mau pakai cara-cara yang alkitabiah, sebab saya punya pembela yang hebat namanya Yesus Kristus. Luar biasa ya. Dan kemudian istri saya bersatu padu dengan anak-anak saya ya. Mereka apa? Mereka bersatu padu berdoa. Ya, jadi senjata istri saya itu berdoa memberkati saya ini. Dan kemudian ketika saya pulang ke rumah untuk menengok anak-anak saya, maka istri dan anak-anak saya bersikap luar biasa manisnya. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kasih. Dia sambut saya sedemikian rupa. Ya, anak-anak sudah diajari sedemikian rupa untuk mau menerima papanya. Ya, padahal saya pulang ke rumah itu mungkin cuma bisa setengah jam ya. Kadang-kadang sekali tempo memang saya nginap di rumah itu semalam, dan kemudian keesokan harinya saya pergi lagi tanpa istri dan anak-anak saya tahu kapan papanya ini akan balik lagi. Ya, istri dan anak-anak itu akan nganter saya sampai ke depan pintu rumah dan mereka lambaikan tangan, mereka melepaskan berkat. Dia bilang begini, hati-hati di jalan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Nah, Pak Yusman tahu nggak? Ketika saya sudah diberkati itu, begitu keluar rumah, saya ini hancur hati, Pak.
saya itu nangis di jalan. Saya bilang, aduh kok saya ini begitu jahat ya. Sementara keluarga itu begitu baik ya. Jadi diam-diam di dalam hati saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah Tuhan, pulihkan keluarga dan rumah tanggaku. Tapi aku ini nggak tahu bagaimana caranya. Itu yang terjadi pada saya, Pak Yusman. Ya, ya. Dan Pak Yongki kalau pulang-pulang ke rumah itu kan kangennya kepada anak ya khususnya ya. Iya, betul. Ya. Tentu kan bukan kepada istri ya, enggak ya. Iya. Nah, itulah jahatnya iblis ya. Betul. Ya. Nah, saya masih ingat pada waktu itu Pak Yongki ini cerita itu sadar gitu loh, bahwa dirinya ini salah. Iya. Tapi ingin keluar itu seperti orang di dalam jaring. Saya ingat kata-kata itu ya. Iya. Ingin keluar tuh tapi di dalam jaring kita. Rasanya nggak bisa terus gitu. Iya. Nah, disitulah saya ini juga menjadi sadar dan waspada ya, bahwa dosa satu ini benar-benar mengikat ya. Betul. Sangat kuat sekali. Dan pada waktu Pak Yongki juga sempat putus ya, terus nyambung lagi ya, putus nyambung. Itu kan juga menunjukkan ya bahwa ikatan-ikatan perjinan ini sangat kuat gitu loh. Iya. Nah, Pak Yongki setelah sampai akhir, Pak Yongki kan bisa meringkas ya, bisa membuat satu rumusan. Jadi cara memutus perselingkuhan yang terbaik itu gimana? Ya, sebetulnya cara memutus perselingkuhan yang paling baik ya melangkah. Ya, melangkah keluar. Jadi seperti kenapa saya putus, karena waktu itu saya sudah melangkah. Jadi setelah perselingkuhan, kalau saya tidak salah ingat, mungkin 1 bulan atau berapa hari begitu, ya kan, saya ngomong baik-baik bahwa kita akan berpisah. Ya sudah, waktu itu berpisah. Bahaya laten perselingkuhan. Jangan kasih kesempatan, jangan kasih celah iblis untuk masuk dalam perkara ini. Pak Yongki, terima kasih banyak ya sudah membagikan berkat, menjadi kesaksian banyak orang juga. Pak Yusman untuk kesempatan yang diberikan. Mari kita tutup dengan doa. Nanti akan disambung doa oleh sahabat saya Pak Yongki. Bapa di dalam surga, sekali lagi terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan sebuah penyataan kesaksian hidup dari hamba-Mu, di mana perselingkuhan ini begitu jahatnya ya, menyakiti banyak orang, bukan hanya istri tapi juga mungkin anak-anak, dan juga inilah kehancuran yang akan sungguh nyata kalau kami terus tidak bisa menghentikan perkara ini. Oleh sebab itu Roh Kudus ajar kepada setiap kami, khususnya anak-anak-Mu, bangunlah hidup kami ini. Kami bukan cuma cerdik secara pikiran intelektual kami, tetapi secara roh kami ini sungguh cerdik. Oleh sebab itu kami tidak ingin terkecoh dan terjebak oleh si jahat iblis itu, khususnya di dalam perkara perzinahan, perselingkuhan ini. Terima kasih Bapak, inilah kami mengucap syukur sekali lagi waktu yang baik ini. Silakan sahabatku Pak Yongki. Iya, kami memberkati Tuhan pasangan suami istri, keluarga-keluarga daripada anak-anak-Mu yang sedang menyimak siaran ini. Tuhan, kami berdoa biarlah pernikahan anak-anak-Mu tetap kuat, ada di hadapan Tuhan dalam keadaan kokoh buat selama-lamanya. Kalau di antara kami hari ini ada yang sedang bermasalah di dalam keluarganya, biarlah kami mau terus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan kami percaya akan janji-Mu tentang pemulihan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Demikian saudara-saudaraku, inilah suara kebenaran, bagian kesaksian yang akan membangun setiap hati anak-anak Tuhan. Ya, kita akan bertemu kembali minggu depan dengan acara yang berbeda. God bless you.